Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Al-Qadhaya Al-Ma'sirah Al-Mantiqiyah atau geopolitik. Nah, apa sih geopolitik itu? Jadi, geopolitik is the study of how geography affects politics and international relations. Within the field of geopolitics, analysts study actors, the individuals, organizations, companies, and national governments that carry out political, economic, and financial activities and how they interact with one another. Jadi, geopolitik ini adalah studi ataupun ilmu pengetahuan tentang bagaimana geografi mempengaruhi politik dan hubungan internasional. Nah, dalam bidang geopolitik ini terdapat studi analisis faktor individu, organisasi, perusahaan, dan pemerintah nasional yang menjalankan politik, ekonomi, dan juga keuangan, kegiatan, dan bagaimana mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam geopolitik ini ada yang namanya, baik, di sini ada konsep dari geopolitik. Nah, geopolitik merupakan alat bagi negara untuk mengontrol dan berkompetisi di wilayah teritorialnya. Geopolitik juga menjadi bagian dari human geografi, yaitu tidak hanya tentang kondisi geografi saja, karena human geografi yang dimaksud adalah kondisi dunia secara keseluruhan dalam berbagai aspek. Nah, kondisi tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat kebijakan yang tidak hanya kebijakan politik, tetapi juga kebijakan lainnya seperti dalam aspek ekonomi. Kemudian geopolitik ini terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada geopolitik klasik, geopolitik modern, dan geopolitik postmodern. Nah, geopolitik klasik ialah menyatakan bahwa siapa yang menguasai laut akan mendominasi perdagangan dunia dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Lautan merupakan kehidupan, ada banyak sumber daya alam di laut. Oleh karena itu, harus membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaga dan mempertahankannya. Dengan pengertian tersebut, Mackinder dan Hausofer menyatakan bahwa geopolitik sangat erat kaitannya dengan geografi secara fisik, dan negara adalah pemilik hegemoni tertinggi untuk mengatur kegiatannya seperti melakukan ekspansi wilayah, terutama laut. Kemudian, berbeda dengan geopolitik klasik, geopolitik modern berangkat dari pemikiran kaum neoliberal dan kritis yang menyebutkan bahwa geoekonomi sekarang telah mendominasi kebijakan yang dibuat oleh negara di dunia. Setiap negara akan berkompetisi untuk membangun negaranya yang tidak didominasi oleh sektor militer, namun melalui kerjasama yang berujung pada sektor ekonomi. Nah, selain itu konsep geopolitik klasik juga sangatlah tradisional dan tidak lagi relevan digunakan di dunia modern yang lebih multipolar. Adapun geopolitik postmodern lebih menekankan bahwa hubungan dunia ini telah berkembang lebih dari modern. Geopolitik tidak hilang, namun ruang-ruang yang sebelumnya dapat terlihat jelas mulai berubah secara membingungkan. Adanya revolusi teknologi yang ditimbulkan oleh globalisasi telah melemahkan peran negara. Otto membahas eksistensi geopolitik postmodernisme yang menyebabkan krisis identitas. Perkembangan dunia semakin bergulir sehingga kian mengurangi peranan negara atas kontrol komunikasi dan juga informasi yang turut menyebabkan degradasi lingkungan. Nah, dengan kata lain, geopolitik postmodern ini cenderung mengarahkan pada bentuk teritorial yang semakin samar akibat kemajuan teknologi serta meningkatnya kepentingan terkait sektor ekonomi. Nah, di dalam geopolitik ini terdapat yang namanya keseimbangan kekuatan atau balance of power. Konsep balance of power atau BOP beranggapan bahwa perubahan status dan kekuatan suatu negara akan menimbulkan aksi counterbalancing dari negara lain untuk
untuk mencegah ekspansi yang dilakukan oleh negara tersebut. Nah, proses perimbangan kekuatan ini dapat mendorong terciptanya stabilitas politik internasional serta hubungan antar negara yang merasa terancam. Dalam level regional, rising power biasanya menjadi ancaman bagi yang lainnya. Namun ketika salah satu aktor atau koalisi meningkatkan kekuatan militer dalam suatu wilayah, aktor atau koalisi tersebut akan dianggap sebagai predator yang berbahaya bagi negara tetangga. Untuk mengkantor bahaya tersebut, biasanya negara yang merasa terancam akan bergabung dengan great power atau koalisi regional lain yang juga menganggap bahwa negara atau koalisi itu merupakan ancaman. Nah, metode ini disebut dengan external balancing. Selain external balancing, terdapat pula metode internal balancing. Internal balancing ini dapat dilakukan dengan cara memodernisasi dan menambah inovasi senjata militer yang dapat mengimbangi kapabilitas kekuatan negara atau koalisi pengancam. Selain digunakan sebagai alat untuk mencegah ekspansi dari aktor lain, BOP juga dapat digunakan sebagai alat untuk melawan kebijakan atau negara yang revisionis di wilayah regional. Nah, di mana terciptanya negara revisionis ini biasanya disebabkan oleh suatu negara yang melanggar atau tidak menyetujui status quo yang telah ada, terutama soal nuklir, biological, dan chemical warfare atau NBT. Munculnya negara revisionis dalam satu wilayah regional tentunya akan menjadi ancaman bagi stabilitas wilayah tersebut. Hal itu akan semakin rumit jika negara pengancam memiliki angkatan militer, teknologi, dan perekonomian yang kuat. Untuk itu, balance of power atau BOP diperlukan sebagai sarana untuk mencegah perang. Jika negara pengancam menggunakan NBC sebagai ancaman, maka negara atau koalisi pengimbang juga dapat melakukan hal yang sama untuk menstabilkan kembali situasi dan kondisi yang memburuk. Dalam BOP ini, negara mampu mengadopsi satu dari dua varian BOP, yaitu ada hard balancing dan juga soft balancing. Yang pertama, hard balancing. Hard balancing merupakan strategi yang sering digunakan oleh sebuah negara untuk mengimbangi negara lain yang sedang menjadi pesaingnya. Negara tersebut akan menggunakan strategi militer serta menciptakan dan memelihara aliansi formal dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengannya. Salah satu contoh dari hard balancing ini adalah saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Aliansi Inggris dan Amerika Serikat bersatu untuk melawan Jerman, yang mana pada saat itu menjadi musuh utama dari banyak negara. Yang kedua adalah soft power balancing. Nah, soft balancing ini secara diam-diam membangun koalisi non-ofensif untuk menetralisir potensi ancaman yang muncul. Hal ini dapat terjadi ketika negara merasa bahwa ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyeimbangkan keadaan atas hegemoni yang lain. Soft balancing ini menggunakan lembaga regional atau internasional atau sebagai koalisinya untuk membatasi hegemoni lain yang dirasa dapat mengancamnya. Nah, koalisi ini bersifat formal dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Koalisi ini bersifat formal. Contoh dari soft balancing ini adalah yang seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Timur. Mereka bekerja sama dengan NATO untuk menyeimbangi kekuatan Rusia yang sedang melakukan balancing dengan Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 2002 dan 2003, Rusia, Prancis, dan juga Jerman bekerja sama dengan UN Security Council untuk mencegah Amerika Serikat berperang dengan Irak. Kemudian terdapat berbagai macam konflik ataupun isu geopolitik dalam tataran dunia ini. Yang pertama yakni ada geopolitik di Timur Tengah terkait konflik Israel dan juga Palestina. Nah, melihat dari kawasan kedua negara tersebut, yakni kawasan Timur Tengah, yang mana kawasan tersebut itu selalu
senantiasa menjadi perhatian umat manusia dari masa ke masa. Banyak sejarah yang terukir di kawasan ini. Secara geografi, Timur Tengah memiliki letak wilayah yang strategis dengan segala keajaiban yang dimilikinya. Nah, kawasan ini merupakan kawasan yang dikenal dengan kawasan wilayah panas karena adanya berbagai kepentingan internasional yang membuat banyaknya konflik negara lain dengan konflik-konflik negara di dunia ini yang berkaitan dengan kepentingannya di Timur Tengah. Nah, untuk dalam kancah politik, Amerika dan dunia, kita ini mengenal adanya American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC. Lewat lembaga inilah Israel menjaga politik luar negeri Amerika agar kepentingan politik Israel di kawasan Timur Tengah ini terjaga. Nah, konflik Israel-Palestina dipandang sebagai konflik ras dan agama. Akan tetapi sebenarnya permasalahan ini lebih kompleks daripada itu. Tidak dapat dipandang dengan sudut pandang yang sempit. Nah, kaum nasionalis memiliki kepercayaan pada historis bahwa tanah di Yerusalem merupakan milik mereka, sehingga mereka terus-menerus menekan rakyat Palestina untuk menyingkir dari Yerusalem ini. Faktor yang paling menonjol dalam konflik ini adalah konflik agama. Kaum Yahudi menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah suci mereka, begitu pula Islam, yang mana tanah Palestina ini menjadi tempatnya Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Tak hanya konflik agama, di sana juga terdapat konflik ekonomi dan juga politik. Konflik ini kemudian berdampak pada geopolitik dunia. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari negara Israel dan negara Palestina itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi PBB, Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan juga negara-negara Eropa. PBB memiliki peran dalam mendamaikan kedua negara, akan tetapi terjadi kepemihakan kepada salah satu pihak, di mana Amerika Serikat berpihak pada Israel. Dan juga bahwasannya Amerika ini memiliki andil yang besar dalam menentukan keputusan di PBB. Amerika Serikat merupakan negara yang adidaya, sehingga PBB pun tunduk pada keputusannya, ataupun condong memihak. Kemudian ada dua strategi politik yang dijalankan oleh kelompok Yahudi di Amerika untuk menjaga kepentingan politik Israel, yakni yang pertama, para pelebi berusaha menanamkan pengaruh dan kekuatannya di Gedung Putih, Kongres, dan lembaga-lembaga eksekutif lainnya. Dengan pengaruh yang kuat terhadap lembaga-lembaga eksekutif ini, Israel akan dengan mudah mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk selalu menguntungkan Israel. Kedua, Israel selalu menampilkan potret dan gambaran yang serba baik dan indah tentang Israel. Dan kuatnya lobi Yahudi inilah yang membuat jalan untuk perdamaian Israel dan Palestina seolah tidak ada. Kemudian, untuk yang kedua adalah dalam permasalahan Indo-Pasifik. Dalam Indo-Pasifik ini, terdapat respon ASEAN terhadap peraturan Indo-Pasifik tahun 2023. ASEAN bersikap sesuai dalam menyikapi peraturan Indo-Pasifik ini, ASEAN bersikap sesuai norma-norma yang berlaku agar tidak menimbulkan perpecahan, dan mereka memilih untuk bersikap netral atau tidak memihak pada pihak manapun. Karena jika mereka bersikap tidak netral dan justru memihak pada salah satu pihak, maka dapat menjadi ancaman bagi keutuhan ASEAN itu sendiri. Nah, Indo-Pasifik merupakan area pusat dalam pembahasan pembahasan isu geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan kegiatan lingkungan di
di kawasan Indo-Pasifik. Nah, kawasan ini meliputi Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benua Asia Daratan, Jepang, Asia Tenggara, dan benua Australia. Nah, Jokowi menegaskan 3 hal utama dalam ketentuan Indonesia dalam ASEAN 2023, yakni yang pertama, ASEAN harus relevan dan penting, kedua, ASEAN harus berkontribusi besar atas pusat pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, yang kedua, ASEAN diharapkan ASEAN harus berkontribusi besar atas stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik, dan ketiga, ASEAN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. ASEAN sebagaimana perannya merupakan mediator dalam upaya penyelesaian berbagai sengketa yang ada, maka ia harus membangun sikap yang tegas dan perlu adanya sentralitas ASEAN dengan membangun aturan main terhadap interaksi negara-negara luar kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang didasarkan pada prinsip kerjasama, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, penghormatan atas hukum internasional, dan rasa saling percaya, serta penghargaan satu sama lain yang diharapkan mampu menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang lebih stabil. Kemudian, dalam perkembangannya, Cina ini memiliki kemudian ada permasalahan mengenai aturan Cina dalam stabilitas area wilayah Asia Pasifik. Nah, Cina mengalami transformasi ekonomi yang besar. Kebangkitan Cina dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Indo-Pasifik. Kebangkitan Cina ini berisiko menimbulkan situasi yang buruk bagi stabilitas di kawasan dan tataran global. Karena banyak pihak dari negara besar yang merasa terancam oleh Cina, karena Cina juga termasuk dalam negara great power. Cina memiliki kepentingan politik sendiri dalam perannya di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan antara Cina dan juga Amerika Serikat, yang mana mereka berdua merupakan negara great power. Dalam kasus Indo-Pasifik ini, dengan kaitannya dengan Amerika, yang mengusungkan strategi Indo-Pasifik di bawah bendera kebebasan dan keterbukaan, Cina menolak keras inisiatif Indo-Pasifik tersebut. Cina menganggap bahwasannya hal itu dapat menciptakan perpecahan di wilayah Indo-Pasifik. Dan di bidang ekonomi, Cina merupakan mitra dagang terbesar di wilayah Indo-Pasifik. Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF merupakan inisiatif ekonomi dari Amerika Serikat yang berkisar pada 4 pilar, yaitu ketahanan rantai pasokan, infrastruktur dan energi bersih, pajak dan anti korupsi, dan juga perdagangan. Cina menggunakan pendekatan wait and see dalam menyikapi TPP di wilayah Indo-Pasifik. Nah, TPP ini merupakan sebuah perjanjian dagang yang diprakarsai oleh 12 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, Brunei, Kanada, Chile, Malaysia, New Zealand, Singapura, Peru, dan Vietnam. Kemudian, Cina bersikap netral terhadap kerangka kerjasama TPP ini. Selain menggunakan pendekatan wait and see, Cina juga ikut dalam kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. RCEP ini merupakan kerjasama yang beranggotakan 10 negara-negara ASEAN dan 6 negara besar lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.